Selamat pagi dan salam hormat untuk kita semua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Demokrasi dan Sirkulasi Kekuasaan yang ada di Indonesia. Sebelum kami memulai presentasi kami pada pagi hari ini, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu masing-masing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Brilian Aurelia Agnes dengan NIM E10512511042. Dilanjutkan dengan teman-teman yang lain untuk perkenalkan diri. Dan saya Yerikel dengan NIM E10512511025. Dilanjutkan dengan Rosiana Angel. Saya Rosiana Angel dengan ujung NIM 55. Weni. Saya Rosina Weni dengan 105151058. Dilanjutkan dengan Eva Fahimia. Saya Eva Fania Anggita dengan ujung NIM 65. Dilanjutkan dengan Puca dan selanjutnya terakhir Rahel. Saya Puca Siregar dengan ujung NIM 15. Saya Rachel Octavio dengan ujung NIM 27. Baik, di sini saya akan memulai presentasi kami pada kali ini yang berjudul Demokrasi dan Sirkulasi. Latar belakang pada PPT kali ini adalah demokrasi merupakan sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sistem ini, pergantian kepemimpinan dilakukan secara damai, terbuka, dan konstitusional melalui mekanisme seperti pemilihan umum. Sistem politik juga bersifat dinamis karena selalu mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami berbagai dinamika sejak masa awal kemerdekaan hingga masa reformasi. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, sirkulasi kekuasaan belum berjalan secara terbuka karena dominasi kekuasaan yang kuat. Kondisi tersebut menyebabkan ruang partisipasi politik masyarakat menjadi terbatas. Setelah reformasi pada tahun 1998, Indonesia mulai memasuki era demokrasi yang lebih terbuka. Peran masyarakat, partai politik, mahasiswa, dan kelompok intelektual semakin kuat dalam mendorong proses demokratisasi, namun seperti budaya politik yang mengkultuskan pemimpin, pengaruh oligarki, dan belum meratanya pendidikan politik di masyarakat. Nah, selanjutnya adalah materi yang berjudul demokrasi yang akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Yarikel. Dipersilahkan. Baik, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang demokrasi yang berjalan secara damai. Pertama, kita lihat dari dinamika sistem politik. Sistem politik ini bersifat dinamis, artinya selalu berubah mengikuti kebutuhan dan harapan masyarakat. Perubahan ini adalah hal yang wajar dan justru menjadi tanda bahwa masyarakat sedang berkembang ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut bisa datang dari masyarakat maupun dari elit politik. Biasanya untuk menyelesaikan masalah dalam sistem yang sudah tidak efektif. Terus kesamaan dalam demokrasi. Artinya semua orang memiliki kedudukan yang sama, baik dalam hak hidup, rasa aman, maupun martabat. Walaupun setiap orang memiliki peran sosial yang berbeda, seperti ustadz, pengusaha, atau buruh, mereka tetap memilih hak politik yang sama. Kemudian kita masuk ke transisi kepemimpinan. Pada masa Orde Baru, proses pergantian kepemimpinan cenderung tertutup dan hanya berputar di kalangan tertentu. Namun setelah reformasi, sistem menjadi lebih terbuka. Banyak pihak yang memiliki kemampuan dan diterima masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam kepemimpinan dan kepentingan rakyat. Yang terakhir, kita bahas tentang
Esensi sirkulasi elit. Pergantian kekuasaan dalam demokrasi harus dilakukan secara damai dan sesuai dengan konstitusi. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari konflik baik antara kelompok masyarakat maupun antara rakyat dan pemerintahan, sehingga stabilitas negara tetap terjaga. Nah, cukup. Baik. Selanjutnya untuk materi B, yaitu sirkulasi kekuasaan, saya serahkan kepada pemateri. Baik, saya akan menjelaskan bagian B yang berjudul sirkulasi kekuasaan. Jadi, sirkulasi kekuasaan itu ialah suatu sistem politik yang pernah diterapkan di dunia ini, baik yang otoriter, monarki, dan apalagi demokrasi. Semuanya mengalami kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Stabilitas politik akan teruji keberhasilannya pada saat terjadinya sirkulasi elit. Intergenerasi kekuasaan. Pergantian kekuasaan merupakan sesuatu yang lumrah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sehingga untuk pergantian kekuasaan dianggap sebagai harga mati dan keharusan untuk menciptakannya. Manusia dibatasi oleh usia dan waktu, karena suatu generasi yang ada saat ini merupakan hasil dari generasi sebelumnya, dan generasi kekuasaan adalah sesuatu yang sudah pasti terjadi. Hanya waktu dan keadaan saja yang dapat menentukan terjadinya pergantian kekuasaan atau kewenangan. Sebab penguasa secara perorangan ataupun kelompok pasti akan mengalami pergantian baik secara alamiah karena usia, maupun karena terjadi cara-cara lain untuk menggantinya. Kemudian ada beberapa poin-poin yang akan saya paparkan di sirkulasi kekuasaan ini. Yang pertama ada esensi sirkulasi kekuasaan. Keniscayaan kekuasaan dibatasi usia dan waktu. Pergantian adalah harga mati bagi stabilitas politik. Mekanisme dibedakan menjadi otoriter, yaitu tertutup, dan kudeta. Demokratis terbuka, damai, konstitusional. Dan yang kedua, ada pilar utama sistem demokratis. Sirkulasi berkala, pergantian elit secara rutin sebagai bukti berjalannya proses demokrasi. Kemudian ada juga kompetisi yang sehat. Bagaimana kompetisi yang sehat itu? Lebih satu calon untuk menjamin adanya pilihan bagi rakyat. Kemudian ada yang namanya legitimasi atau legitimasi rakyat. Pemimpin dipilih berdasarkan kualitas, moral atau kejujuran, dan sensitivitas terhadap rakyat. Kemudian yang nomor 3, instrumen pemilihan umum atau yang biasa kita kenal dengan pemilu. Uji akseptabilitas adalah sarana rakyat untuk menguji kinerja dan memberikan mandat baru untuk menolaknya. Kemudian ada batas waktu untuk menghindari kekuasaan tanpa batas yang cenderung korup atau sewenang-wenang. Kemudian di poin yang keempat atau poin yang terakhir, ada penguatan konstitusi dan kontrol. Pembatasan jabatan mencegah manipulasi kekuasaan oleh individu atau kelompok tertentu. Ada checks and balance atau adanya pembagian peran dalam kurung presiden, DPR, dan MK untuk saling mengawasi. Dan kebebasan sipil, jaminan hak berpendapat dan berkumpul sebagai alat kontrol sosial rakyat. Sekian yang dapat saya sampaikan di materi B. Baik, selanjutnya akan dijelaskan bagian C, yaitu penjelasan sirkulasi kekuasaan yang sebelumnya akan saya serahkan kepada pemateri bagian C. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian C, yaitu sirkulasi kekuasaan di Indonesia. Jika kita kaitkan hal pergantian kekuasaan dengan proses pemilihan presiden, maka masa Orde Lama dan Orde Baru tidak pernah dilakukan.
Antara 1945 hingga 1949, keadaan Indonesia masih berada dalam situasi darurat. Kita masih terlibat perang dengan Belanda dan termasuk pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Sejak awal Orde Baru pemilihan presiden sudah berjalan meskipun rakyat Indonesia pasti tahu siapa orang yang akan terpilih menjadi presiden. Sepanjang sejarah bangsa Indonesia, belum mempunyai pengalaman untuk melakukan lebih dari satu orang sebagai calon presiden. Hal ini terjadi dari Orde Lama hingga Orde Baru. Ketua partai politik atau yang memiliki jabatan akan mendapat dukungan mayoritas dari masyarakat untuk menjadi pemimpin. Sekian materi dari saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan bagian D, yaitu demokrasi versus status quo di masa Orde Baru. Saya serahkan kepada pemateri bagian D. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan di bagian D yang berjudul Demokrasi versus Status Quo di masa Orde Baru. Nah, jadi pada masa Orde Baru, kekuasaan pemerintah itu sangat dominan dan partai politik memiliki ruang gerak yang sangat terbatas. Golkar selalu memenangkan pemilu, sementara Partai Persatuan Pembangunan dan Partai PDI Perjuangan sulit untuk bersaing. Militer dan birokrasi menjadi alat pemerintahan untuk mempertahankan kekuasaan. Partai politik dilemahkan, sehingga fungsi kontrol terhadap pemerintah tidak berjalan dengan baik. Sirkulasi elit atau pergantian pemimpin sulit terjadi karena perubahan dianggap mengancam stabilitas politik. Nah, ini terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto sebelum beliau mengundurkan diri pada tahun 1998 oleh demonstrasi besar-besaran. Nah, setelah itu muncullah era reformasi, yang dimana peran masyarakat sipil dan partai politik menjadi lebih kuat. Setelah reformasi, kekuasaan Orde Baru menimbulkan dua kelompok, yaitu pendukung dan penentang, yang dimana pendukung ini ingin kekuasaan terus dipertahankan karena memiliki kepentingan politik dan juga ekonomi. Sedangkan penantang menilai bahwa kekuasaan terlalu lama dapat menghambat demokrasi dan regenerasi kepemimpinan. Kekuasaan yang terlalu lama dapat menimbulkan oligarki, ketidakkepercayaan, dan kritik yang dianggap sebagai ancaman. Baik, begitu saja dari bagian D. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, penjelasan bagi materi bagian E, yaitu interpretasi demokrasi. Pemateri saya persilahkan, bagian E. Baik, jadi saya akan menjelaskan bagian materi E, yaitu interpretasi demokrasi. Merefleksikan peristiwa pada masa yang lalu, dimulai dari masa perjuangan, Orde Lama, Orde Baru, dan sampai pada saat ini, menjadikan Indonesia harus lebih mendewasakan diri dalam menghadapi persoalan sosial dan politik pada masa yang akan datang. Era demokrasi yang terjadi pada saat ini harus dipahami secara mendalam, sehingga setiap praktik demokrasi harus berdasarkan pada ketentuan yang termaktub dalam konstitusi. Setiap praktik sirkulasi elit berlangsung atas dasar senang dan tidak senang akan mengganggu proses demokrasi yang sedang berjalan. Setiap orang dapat memberikan penafsiran dan pemaknaan terhadap demokrasi yang sebenarnya kedaulatan utama berada di tangan rakyat. Rakyat merupakan ide yang paling substansi dan kedaulatan, sehingga peran rakyat lebih menentukan masa depan bangsa dan negara, termasuk dalam menentukan elit yang memimpin. Kekuasaan memiliki batas tertentu yang dapat saja diatur melalui konstitusi. Jangan sampai kekuasaan yang ada terlalu lama berada pada satu atau sekelompok orang. Kaderisasi dan peranan partai politik menjadi sangat melemah, yang juga dapat memperlemah supremasi masyarakat sipil dan memperebutkan kekuasaan politik. Perebutan kekuasaan di masyarakat memberikan interpretasi tentang dinamika politik dari proses demokrasi yang sedang berlangsung yang menuntun pada kekuasaan rakyat. Masyarakat yang pluralis menghasilkan beberapa golongan masyarakat
secara umum dapat digolongkan menjadi pihak yang pro dan kontra. Pihak yang pro mengharapkan terjadi perubahan yang signifikan dengan demokrasi yang terjadi di negara-negara barat. Sementara itu, ada golongan yang kontra masih ingin mempertahankan sistem pembagian dan penyelenggaraan seperti pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Sementara itu, sirkulasi elit yang terjadi di masa Orde Lama dan Baru hampir sulit terjadi. Sebagaimana terjadi di Orde Lama, semenjak tahun 1945 sampai dengan 1965 dan Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998. Lalu, konflik interpretasi sudah berlangsung lama. Hal ini sudah terjadi sejak zaman proklamasi kemerdekaan antara golongan universalis dan tradisionalis. Golongan atau kelompok Hatta atau Syahrir yang merupakan representasi kelompok universalis dan kelompok Soekarno yang mewakili kelompok tradisional. Penyatuan dua kelompok yang berbeda pandangan perlu diakomodasikan menjadi suatu pandangan atau lebih dikenal dengan paham negara integralistik dan kekeluargaan. Maka kenyataan itu telah menumbuhkan dugaan bahwa ide-ide universalis telah dikalahkan oleh ide-ide tradisional. Panitia 9 yang bertugas untuk meneliti Pancasila dan menetapkan sistem pemerintahan menurut Hatta, semua anggotanya telah memilih sistem presidensial. Dengan demikian, ide Hatta dan Syahrir tentang sistem parlementer yang dianggapnya lebih demokratis telah dikalahkan oleh kelompok Soekarno yang memang tidak suka terhadap demokrasi liberal. Baik, materi itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya ada materi bagian F, yaitu peluang dan tantangan demokrasi di Indonesia. Pemateri akan saya persilahkan. Baik, peluang dan tantangan demokrasi di Indonesia. Bentar. Membangun demokrasi di Indonesia adalah tantangan besar karena kita mewarisi budaya politik Orde Lama dan Orde Baru yang cenderung mengkultuskan individu. Selama puluhan tahun, kekuasaan yang kaku dan dalih stabilitas politik membuat pergantian pemimpin secara teratur menjadi sulit. Kini di era reformasi, kita masih bisa berjuang melepaskan diri dari sisa-sisa hubungan feodal dan cengkraman oligarki. Kunci perubahan ini ada pada dua hal, pendidikan dan kemandirian. Pendidikan harus bergeser dari pola otoriter menuju active learning untuk membentuk generasi yang berani berpendapat. Sementara itu, kelas menengah bisnis dan partai politik harus mandiri secara finansial agar tidak menjadi kapitalis semu yang hanya bergantung pada fasilitas pemerintah. Pada akhirnya, demokrasi bukan sekedar prosedur pemilu, ia adalah proses transformasi untuk menciptakan sistem yang terbuka, di mana kontrol terhadap kekuasaan berjalan efektif demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian. Baik, terima kasih atas segala pemateri yang telah menyampaikan materi pada PPT pada kali ini. Jadi kesimpulan dari seluruh materi yang telah disampaikan oleh pemateri, yaitu demokrasi di Indonesia terus berkembang melalui berbagai perubahan sistem politik dan pergantian kepemimpinan. Agar demokrasi berjalan dengan baik, diperlukan sirkulasi kekuasaan yang terbuka, partisipasi masyarakat yang aktif, serta penguatan konstitusi dan lembaga-lembaga negara.
Baik, sekian dari kami kelompok 5. Mohon maaf jika begitu banyak kendala dan begitu banyak kekurangan dan ketidakjelasan yang telah kami sampaikan. Kami mohon maaf dan sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu kami yang terhormat Bapak Firdaus. Sekian dari kami, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.